Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang PPAT 1771. Dan saya akan perkenalkan diri saya, nama saya Luciano Dianda. Ini sebelah saya ada Muhammad Ardiansyah, di sebelah lagi Gerardus Jadi Bandung, sebelahnya lagi ada Randy Danang Gunawan, sebelahnya ada Jensen, sebelahnya lagi ada Matthew Wicaksono. Ya, mari kita mulai. 2023 NPWP-nya 01 234 567 8 021 000. Nama wajib pajaknya PT Citra Bayu Aji. Jenis usahanya perdagangan umum. Gangan umum. Nomor teleponnya 765 4321. Ya. Periode pembukuannya 2022 sampai 2023. Setelah kita mengisi identitas, sebelum kita mengisi yang lainnya, kita harus mengisi lembar 1771 yang lampiran pertama. Di sini ada peredaran usaha. Peredaran usaha dapat dilihat dari penjualan neto 1, 2, dan 3, yaitu sebesar 22.706.900.000. Lalu kita berlanjut ke lembar 1771 lampiran kedua. Nomor 1. Perincian pembelian bahan atau barang dagangan untuk harga pokok penjualannya diambil dari pembelian lokal ditambah pembelian impor yang hasilnya sebesar 20 miliar 57.150.000. Lanjut yang 12, persediaan awal. Persediaan awal itu 525.650.000. Lanjut 13, persediaan akhir. Persediaan akhir 617.500.000. Lanjut kita ke kolom biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya itu diambil dari gaji, perjalanan dinas, mutasi, sewa rumah pegawai, pengobatan cuma-cuma, pendidikan pegawai, pakaian seragam satpam, piknik atau OR pegawai, kesejahteraan pegawai. Itu semuanya dijumlahkan dan hasilnya 965.537.000. Lanjut ke biaya transportasi. Biaya transportasi ini diambil dari angkut keluar. Angkut keluar. Lalu biaya bahan bakar kendaraan dijumlahkan dan hasilnya memiliki 183 juta. Lanjut biaya penyusutan dan amortisasi. Diambil dari data penyusutan gedung,
penyusutan gedung, penyusutan perabot kantor, penyusutan mesin kantor, dan penyusutan kendaraan SPU. Itu dijumlahkan dan hasilnya 101.250.000. Lanjut ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Iya, bunga pinjaman. Diambil dari beban bunga pinjaman. Ini beban bunga pinjaman 270 juta. Lalu ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa dia ambil dari asuransi, jasa profesional, reparasi mesin kantor, dijumlahkan hasilnya 67.500.000. Lanjut ada piutang tidak tertagih. Diambil dari piutang tidak tertagih di sini. Piutang tidak tertagih. Oh, ini piutang tidak tertagih 50 juta. Lanjut ada biaya pemasaran dan promosi, biaya royal. Oh ya, tadi masih ada yang lupa dijumlahkan seluruhnya nih. Jadi kita harus menjumlahkan seluruh harga pokok penjualan dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. 20 miliar ditambah 500 juta dikurang 617 juta. Itu hasilnya sebesar 19 miliar 965 juta 300.000. Sekarang kita lanjut ke 1771 lampiran 1. Yang pertama 1A udah diisi, lalu lanjut 1B. 1B itu hasil dari harga pokok penjualan sebelumnya, yaitu 19 miliar 965 juta 300.000. Lalu 1C biaya usaha lainnya diambil dari data lampiran kedua, 2 miliar 293 juta 825.000. 2 miliar 293 juta 825.000. Dan biaya usaha lainnya itu biaya penghasilannya itu dari luar usaha. 1A dikurangi 1B dikurangi 1C, hasilnya itu 447 juta 775.000. Lalu ada penghasilan dari luar usaha. Kita ngambil dari rekonsiliasi fiskal komersial laba rugi, yaitu dari penghasilan bunga deposito ditambah penghasilan jasa giro ditambah penghasilan dividen PT Aki-Aki. Terus ada laba penjualan saham. Lanjut ada penghasilan sewa bangunan, laba penjualan perabot kantor, dan laba penjualan mesin kantor. Itu dijumlahkan semua dan hasilnya 77 juta 30.000. 77 juta 30.000. Biaya dari luar usaha ya. Satunya kita ambil dari rekonsiliasi fiskal komersial yang rugi penjualan perabot kantor.
yaitu 5 juta. Lanjut ke yang G. G itu adalah penghasilan yaitu dari luar usaha. 1E dikurangi dikurangi 1F. Hasilnya itu 72 juta 30 ribu. Lalu yang 1H 1D ditambah 1G 1D ditambah 1G, hasilnya itu 519 juta 805 ribu. Lalu penghasilan neto komersial luar negeri ini diambil dari lampiran khusus dari penghasilan luar negeri yang ini, penghasilan luar negeri yaitu sebesar 200 juta. Dan lalu yang jumlah penghasilan neto komersial 1H ditambah 2, hasilnya itu 719 juta 805 ribu. Nomor 4 ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini diambil dari yang tidak termasuk objek pajak, yaitu koreksi fiskal negatif. Yang pertama ada PH bunga deposito ditambah PH jasa giro ditambah laba penjualan saham, dan yang terakhir ada penghasilan sewa bangunan yang negatifnya. Itu dijumlahkan dan hasilnya 39 juta 680 ribu. Lalu ada nomor 5A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Di sini diambil dari koreksi fiskal positif, yaitu biaya angkut keluar positif, biaya angkut keluar ini yaitu sebesar 5 juta. Lalu ada 5B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Itu diambil dari data rekonsiliasi koreksi positif, yaitu rugi penjualan B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Diambil dari rugi klaim penjualan yang terus ditambah piutang tak tertagih, ditambahkan lagi potongan penjualan, ditambah lagi retur penjualan, dan dijumlahkan hasilnya 66 juta. Lanjut ada 5C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. 5C ini diambil dari pemberian natura atau dari koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal yaitu gaji, sewa rumah pegawai, pengobatan cuma-cuma, dan kesejahteraan pegawai. Itu dijumlahkan semua, hasilnya 96 juta 835 ribu.
Lalu ada langsung ke 5E, yang D ini nggak ada. 5E itu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Itu kita ambil dari koreksi fiskal positif sumbangan sebesar 20 juta. Yang E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, diambil dari laba rugi, yaitu sumbangan sebesar 40 juta. Lalu ada 5H, sanksi administrasi. Itu kita ambil koreksi fiskal positif dari penyusutan perabot kantor, terus ada 5H, sanksi administrasi. Kita ambil dari sanksi administrasi perpajakan, yaitu jumlahnya 10.650.000. Lalu ada 5I, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Ini kita ambil dari penyusutan perabot kantor, terus ditambah penyusutan mesin kantor, jumlahnya 12 juta 291.667. Lalu 5L, penyesuaian fiskal positif lainnya. Ini lumayan banyak, diambil dari pembelian lokal, pembelian impor, persediaan akhir, laba penjualan mesin kantor, PH luar negeri, gaji perjalanan dinas, mutasi, piknik atau pegawai, iklan promosi, komisi penjualan, entertainment, asuransi, bahan bakar, beban rupa-rupa, beban bunga pinjaman, penyusutan kendaraan SGU dan bunga SGU. Itu semua dijumlahkan dan hasilnya 481.325.000. Nah, jika sudah semuanya kita jumlahkan dari 5A sampai 5I. Hasilnya sebesar 689.601.667. Selanjutnya kita ke 1771 halaman kedua, nomor 14 bagian A. Untuk mendapatkan rupiah ini kita harus hitung dari penghasilan neto dari 1771 1.238.060.000 dikurangi dengan selisih kurs yaitu 6 juta, dikurangi dengan peralatan kantor 6.667 dan mesin kantor 25 juta, dan hasilnya menjadi 1.279.726.000 rupiah. Selanjutnya ke bagian C, penghasilan kena pajak. 14A dikurang 14B karena kompensasi kerugian fiskal nggak ada, jadi 1.209.726.000 rupiah diturunin saja. Untuk PPh yang terutang bagian yang D yaitu didapat dari 33.106.208,31 ditambah 253.719.083,38, jadi hasilnya 286 juta 825.292. Bagian yang E kita dapat dari pajak dalam negeri di 1771 yaitu 176.077.500 dan Jerman 55 juta dan USA
44.826.047 dia dijumlahin menjadi 225.903.547. Yang PPH yang harus bayar sendiri yaitu pengurangan dari 14D dikurang 14E, 14D dikurang 14E, sehingga hasilnya 60.921.744. Perhitungan yang 14G PPH pasal 25 yaitu 60.921.744 yang dari kolom F dibagi 12 sehingga hasilnya 76.812. Kita lanjut ke PPH final yang kolom 15A. Hasil dari slide 1774 lampiran 4 yaitu 3.820.000. 3.820.000 kita masukkan ke PPH final. Checklist 1771 17A dan isi tempat bulan tanggal. Jakarta. Tanggal bulan tahun siapa? Hah? Desember 2019 15 Jakarta. 31 Desember 2019, 31 Desember 2015, 31 Desember sini Bang. 12/2015. Dari kredit pajak yang dapat diperuntukkan kita pindah ke lampiran 1771 yang utama nomor 8B yaitu 49.826.047 rupiah. Dan jumlah dari kredit pajak dalam negeri dan pajak luar negeri 8A ditambah 8B yaitu 225.903.547 rupiah. Dan isi nomor yang selanjutnya nomor 17719 6 dikurang 7 dikurang 8C, 6 dikurang 8C hasilnya 37.956.440 rupiah. Karena ini termasuk lebih bayar, kita centang bagian kolom B. Dan nomor 10A didapat dari soal nomor 28 yaitu 150 juta. Dan 150 juta dan STP yang B STP PPH pasal 25 150 juta juga dapat dari soal nomor 28. Yang bagian C 1771 itu 150 juta ditambah 150 juta jadi 300 juta. Nomor 11 yaitu 9 dikurang 10C hasilnya 337 juta 956.440 rupiah. Karena ini merupakan lebih bayar jadi centang yang B. Di sini diisi Jakarta 31 Desember 2023.
Selanjutnya kita isi yang periksa yang belum diisi, identitas yang di awal. NPWP 01 234 567 8 021 000. Nama wajib pajak PT Citra Bayu Aji. Bayu Aji. Periode pembukuan Desember 2023. Desember. Itu dari tahun 2023 sampai 2023. 2022 23. Lanjut lagi. PWP 01 234 567 8 021 000. Nama wajib pajak PT Citra Bayu Aji. ...2022 sampai 2023, ini diisi 2023. NPWP 01 234 5678 5678 8021 PT Citra Bayu Aji. Bayu Aji. Bayu Aji. 2022 sampai 2023. Lanjut lagi. 01 234 567 8 021 000. PT Citra Bayu Aji. Citra Bayu Aji 2023 2022 2023. Lanjut. 01 234 567 8 021 000 2023 sudah. PT Citra Bayu Aji. PT Citra Bayu Aji. Baik, sudah selesai. Jelasin. Baik. SPT pengisian SPT kali ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Yang keenam ada penyesuaian fiskal negatif. Yang A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Itu kita ambil dari koreksi negatif, yaitu penyusutan gedung. Dan hasilnya itu 10 juta. Lalu langsung yang ke 6D, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kita ambil dari pembayaran SGU yang negatif dan juga rugi penjualan perabot kantor. Itu dijumlahkan hasilnya 121 juta 121 667. Yang E kita jumlahkan 6A dan 6D, hasilnya 131 666 667. Lalu nomor 7 nomor 8, nomor 7 itu nggak ada. Nomor 8 penghasilan neto fiskal.
3 dikurang 4, 3 dikurang 4 ditambah 5M dikurang 7B. Hasilnya 1 miliar 1.238.060.000. Sekarang kita ngisi lembar utama 1771. Yang nomor 1, penghasilan neto fiskal. Diambil dari 171 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Yang ini. Jumlahnya sebesar 1.238.060.000. Lalu yang kedua ada kompensasi kerugian fiskal. Ini tuh diambil dari soal nomor 30. Nomor 30. 500 dikurangin 100 juta, hasilnya 400 juta. Lalu yang ketiga, itu pengurangan dari 1 dan 2. Hasilnya adalah 836 60.000. Nomor 4, PPH terutang. Kita harus milih salah satu sesuai dengan kriteria. Kita ngambil dari laba rugi komersial, yaitu penghasilan jasa giro, PH dividen, laba penjualan saham, penghasilan sewa bangunan, rugi penjualan perabot kantor, laba penjualan mesin kantor, penghasilan luar negeri. Nah, semuanya dia jumlahkan setelah dihitung pajaknya dan hasilnya sebesar 187 947 107. Nah, ini kita harus gara-gara ini masuknya ke pasal 31E ayat 1, maka centang yang C. Lanjut, kita nomor 6. Jumlah PPH terutang adalah jumlah 4 dan 5. Karena nomor 5-nya nggak ada, langsung hasil dari nomor 4. Lanjut, ada biaya pemasaran dan promosi. Biaya royalti di sini nggak ada, jadi langsung lanjut biaya pemasaran dan promosi. Itu diambil dari iklan dan atau promosi. Iklan promosi ditambah komisi penjualan. Totalnya itu 227.500.000. Biaya lainnya diambil dari ATK, ATK atau tulis kantor, ditambah listrik telepon, materai pos, terus dan koran majalah kantor. Itu dijumlahkan semuanya dan memiliki nilai masih ada lagi. Ada entertainment, percetakan, fotokopi, sumbangan, rugi selisih kurs, rugi dalam klaim penjualan, piutang yang tidak dapat dikreditkan, sanksi administrasi perpajakan, beban rupa-rupa, dan beban SGU. Itu dijumlahkan semuanya dan hasilnya 429.038.000. Nah, ini biaya usaha lainnya ini dijumlahkan semua. Hasilnya itu 2.293.825.000. Nah, kita lanjut ke lembar 1771 lampiran 1. Selanjutnya ke kertas 1771 lampiran ketiga.
nomor 1. Isi nama perusahaannya DJBC. Jenis penghasilan impor. Untuk rupiahnya kita bisa cari di soal nomor 3. Di situ ada soal impor, yaitu nilai kos freight CIF ditambah biaya masuk 5 miliar 250 juta ditambah 1 miliar 575 juta, jadi ditulis di rupiahnya yaitu 6 miliar 825 juta. Dan dikali pajaknya yaitu 2,5% sebesar 170 juta. 170 juta. 170 juta 625.000. Selanjutnya kita isi 17, masih di 1771 lampiran 3 nomor 2. Kita isi baik namanya PT Aki. Jenis penghasilan dividen. Untuk rupiahnya kita bisa dapat dari koreksi komersil yaitu 36.350.000. 350.000 dan dikali 15% dari pajak yaitu 5.452.500. 5.452.500 dan total masih di lampiran 1771 lampiran 3. Total rupiahnya yaitu 6 miliar 861 juta 350. Dan total jumlah pajak yaitu 176 juta 77.500. Lampiran 3 merupakan kredit pajak dalam negeri. Nah, pajak penghasilan yang tadi dijumlahkan tadi kita taruh di lampiran pertama yaitu 1771 nomor 8A. Tadi jumlahnya 176 juta 77.500. 176 juta 77.500. Kita lanjut ke lampiran khusus 7A. Nomor 1. Sesuai soal nomor 31. Nah, isi di nomor 1 yaitu Bank Cayman CAYMAN. Alamat Cayman. Jenis penghasilan deposito. Jumlah neto kita dapat dari soal yaitu 100 juta rupiah. Selanjutnya isi bagian nomor 2 tetap di soal 31 yaitu nama AS.co. Ini di salah tadi, ini di Siemens
Bank Siemens GmbH. Siemens SIE GmbH. Alamat Jerman. Penghasilan dividen, jumlah penghasilan dividen, jenis penghasilan, jumlah neto 50 juta. Rupiahnya kena 5 juta. Kredit pajaknya tidak diperhitungkan. Kredit pajaknya yang tidak dapat diperhitungkan. Tapi itu, ditulis 5 juta. Selanjutnya tetap di lampiran khusus 7A nomor 3 dapat dari soal nomor 31, yaitu tulis bankas.co. Alamat USA. Jenis penghasilan laba usaha. Jumlah neto 200 juta. Jumlah neto 200 juta dari soal. PPh yang telah dibayar atau rupiahnya yaitu 80 juta. Kredit pajak yang dapat diperhitungkan hasilnya dari. Selanjutnya ke lampiran 1771 lampiran 4, diisi di kolom 1 nomor 1, yaitu kita ambil datanya dari sini, rekonsiliasi bunga deposito sama jasa giro pajak, yaitu 12 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 13.500.000. PPh terutangnya 20% dari 13.500.000, yaitu 2.700.000. Masih di 1771 lampiran keempat, tapi di kolom 3 diambil dari rekonsiliasi laba penjualan saham, yaitu 20.000 dikali 6.000, hasilnya 12 juta. Tarif pajaknya PPh terutang 0,1%, hasilnya jadi 120.000. Lanjut, masih di 1771 lampiran keempat, tapi di kolom ke-7 tentang sewa bangunan pajak. Dasar pengenaan pajaknya 10 juta. Tarifnya 10%. PPh terutangnya 1 juta. Selanjutnya kita jumlah dari PPh terutang tadi, hasilnya 3.820.000. 3.820.000 rupiah. Kredit pajak yang dapat diperhitungkan yaitu dapatnya perhitungannya jadi 200 juta dibagi 838 juta 60.000 dikali 187.947.107 rupiah sama dengan 44 juta 826.047. Dan total jumlah neto 350 juta. Total terutang luar negeri yang rupiah ini 85 juta. Dan total kredit pajak yang dapat diperhitungkan yaitu 49 juta
Rp826.047. Selanjutnya dari hasil kredit pajak yang dapat diperhitungkan, kita lanjut ke 1771 utama nomor 8B yaitu Rp49.826.047. Dan